Wah, ombaknya besar sekali. Pasirnya juga putih. Jadi pengen main di pantai. Eits, jangan dulu ya. Tetap berada di rumah. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu. Nah, di video ini kita akan mempelajari tentang karakteristik perairan laut. Kita akan mempelajari karakteristik laut berdasarkan proses terjadinya, kedalamannya, serta letak dari laut itu sendiri. Langsung saja kita bahas satu persatu ya. Karakteristik yang pertama kita dapat mengenalinya dengan proses terjadinya pantai. Terdapat 3 proses. Yang pertama, laut transgresi. Apa itu laut transgresi? Yaitu adanya kenaikan permukaan air laut atau juga karena turunnya daratan secara perlahan. Akibatnya, sebagian daratan itu digenangi oleh air laut. Contohnya saja, kita bisa lihat di Laut Jawa, yang dimana kita telah ketahui Laut Jawa pada zaman dulu merupakan daratan yang biasa disebut dengan dangkalan Sunda. Yang kedua yaitu laut ingresi, yaitu proses terjadinya laut karena turunnya tanah atau dasar laut yang diakibatkan oleh tekanan vertikal gaya endogen, yaitu gerakan-gerakan tektonik. Nah, akibatnya menimbulkan patahan dan setelah itu berlangsung selama ribuan tahun. Penurunan tanah di dasar laut itu akan membentuk lubuk laut dan juga palung laut. Contohnya seperti Lubuk Sulawesi dan Palung Sunda. Yang ketiga yaitu laut regresi atau laut yang menyempit dan mundur. Proses terjadinya karena banyaknya sungai yang bermuara di laut dan mengendapkan lumpur. Contohnya saja di Laut Jawa, di mana tiap tahunnya Laut Jawa mengalami penyempitan sejauh 12 meter. Karakteristik perairan laut yang kedua kita bisa melihatnya dengan zona laut atau zona berdasarkan kedalamannya. Terdapat 5 zona. Yang pertama, yang paling atas disebut dengan zona litoral, yaitu zona pasang surut. Yang pasti zona ini adalah tempat terjadinya pasang surut air laut. Selanjutnya ada zona epineritik, merupakan bagian laut yang dimulai dari garis surut hingga wilayah paling dalam yang dapat ditembus oleh sinar matahari, dan itu terletak sekitar kedalaman 50 meter. Selanjutnya ada zona neritik, yaitu bagian laut dengan kedalaman 50 hingga 200 meter. Di bagian ini terdapat banyak sekali ikan. Selanjutnya ada zona batial, yaitu bagian laut dengan kedalaman 200 hingga 2000 meter. Selanjutnya ada zona abisal, yaitu bagian laut yang kedalamannya mencapai lebih dari 2000 meter. Dan yang paling dalam yaitu zona hadal, bagian laut yang kedalamannya antara 5000 hingga 6000 meter, dan zona ini dikenal sebagai zona hadopelagis. Pada zona ini sinar matahari tentunya tidak dapat tembus hingga ke dasar laut ya. Selanjutnya kita dapat mengenali karakteristik perairan laut berdasarkan letaknya. Terdapat 3 jenis laut. Yang pertama yaitu laut tepi. Laut tepi ini bagian laut yang terletak di pinggir benua, dan laut tepi ini terhalang oleh gugusan kepulauan. Nah, seperti Laut Tiongkok Selatan yang terhalang oleh kepulauan Indonesia dan Filipina. Jenis yang kedua yaitu laut pertengahan. Bisa dikatakan juga sebagai laut tengah atau laut yang terletak di antara dua benua yang memiliki gejala-gejala gunung api dan memiliki gugusan pulau-pulau. Contohnya, Laut Pertengahan Australia dan Asia dengan gugusan kepulauan Indonesia. Dan yang jenis ketiga yaitu laut pedalaman. Pada bagian ini, laut yang hampir seluruhnya dikelilingi oleh daratan. Contohnya seperti Laut Baltik dan Laut Hitam. Dan pasti sekalian sering bingung kan, apa sih bedanya pantai dengan pesisir? Pantai adalah bagian daratan yang paling dekat dengan laut dan seolah-olah membentuk suatu garis. Nah, garis itu disebut dengan garis pantai. Sedangkan pesisir itu yaitu bagian permukaan bumi yang terletak di antara pasang naik dan pasang surut air laut. Nah, ketika pasang naik, pesisir akan tertutup oleh air laut. Sedangkan saat pasang surut, pesisir akan terlihat dan nampak seperti daratan. Makanya panjang pesisir dan pantai itu sama. Nah, bagaimana, sudah paham kan tentang karakteristik perairan laut?
Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Sekian dulu video kita kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share. Kalau ada yang kurang dimengerti, silahkan komen di kolom komentar. Bantu channel ini dengan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton.